Selamat pagi Sobat YouTube yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudari semuanya. Bagaimana? Masih semangat belajar firman Tuhan? Masih bersama saya Gembala Mitoria yang akan dengan setia bersama-sama dengan kita semua untuk senantiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu topik yang tentu hari ini banyak orang Kristen yang masih bingung dengan hal ini. Oleh sebab itu malam hari ini lewat pembelajaran ini membuat kita semakin terbuka memahami firman Tuhan, dan semakin hari kita semakin mengerti konsep-konsep yang benar yang Tuhan ingin kita pahami dalam firman. Oleh sebab itu saat ini kita akan belajar tentang konsep ibadah Alkitabiah Perjanjian Baru. Konsep Alkitabiah ibadah Perjanjian Baru. Kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan, silakan sobat YouTube semuanya menyimak dan membuka di Alkitabnya di rumah masing-masing. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Kita akan lihat satu persatu 3 ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes bagi kita hari ini. Ayat 21-nya, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini." Nah, gunung ini apa? Nah, ini pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Orang Samaria ketika mereka beribadah, berdoa kepada Tuhan, menyembah Allah, mereka tidak pergi ke Yerusalem karena mereka tidak cocok dengan orang-orang Israel. Walaupun orang Samaria ini sebenarnya adalah orang Israel juga, hanya saja orang-orang Samaria ini adalah keturunan kawin campur antara orang Israel dengan bangsa lain, dan mereka menyembah Allah di gunung Gerizim. Kemudian bukan juga di Yerusalem. Ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Ayat 23, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Jadi penyembah-penyembah yang seperti apa yang Bapa hari ini mau? Ialah mereka yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Bukan lagi yang pergi ke gunung Gerizim di Samaria, bukan juga yang pergi ke Yerusalem hari ini. Bukan itu. Nah, Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23 adalah cara Tuhan Yesus sedang mengumumkan suatu perubahan sistem ibadah yang awalnya dalam Perjanjian Lama ibadah yang bersifat simbolistik menjadi ibadah yang bersifat rohani, secara rohani di dalam kebenaran. Nah, sebelum kita melihat sistem ibadah Perjanjian Baru yang Alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab, kita akan lihat dulu sistem ibadah dalam Perjanjian Lama. Nah, ibadah dalam Perjanjian Lama ini adalah ibadah yang bersifat simbolik. Banyak hal-hal yang disimbolkan atau menyimbolkan sesuatu. Selain bersifat simbolik, ibadah dalam Perjanjian Lama juga penuh dengan ritualistik dan sebagainya. Selain bersifat simbolik, ritualistik, ibadah Perjanjian Lama juga adalah ibadah yang sangat ditentukan secara kesucian jasmani, ya.
Jadi harus bersih, suci secara badani. Nah, kita akan lihat beberapa hal yang merupakan bagian dalam ibadah perjanjian lama. Yang pertama kita lihat bahwa di dalam perjanjian lama babi itu dilarang dimakan karena babi ini melambangkan atau menyimbolkan sesuatu yang najis, yang kotor, yang tidak boleh masuk ke dalam perut manusia, secara khusus orang Israel hari itu. Kemudian kalau kita bicara atau membaca Imamat pasal 11, kita akan menemukan bahwa ada binatang-binatang tertentu, binatang berkuku belah, binatang yang memamah biak itu tidak boleh dimakan karena haram hukum. Nah, kemudian ada penyakit kusta. Penyakit kusta ini adalah penyakit yang menyimbolkan kutukan dari Allah. Kutukan. Anda boleh baca dalam Imamat pasal 13. Nah, kemudian dalam sistem ibadah perjanjian lama, ada puasa. Puasa itu menyimbolkan suatu keseriusan dari seseorang, suatu kekusyukan dari seseorang itu sendiri. Ya. Jadi kemudian ibadah dalam perjanjian lama itu juga ibadah yang sangat bergantung ya pada lokasi atau tempat. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 bahwa orang-orang Samaria itu mereka menyembah Allah di Gunung Gerizim. Sementara orang-orang Israel menyembah Allah di Yerusalem. Ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh sembarangan. Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Nah, kemudian Bait Allah yang ada di Yerusalem adalah simbol keberadaan Allah. Secara khusus adalah tabut Tuhan yang ada di dalam ruang Maha Kudus dalam Bait Allah itu adalah simbol Tuhan hadir, keberadaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, selain itu, setahun sekali dalam hari raya Paskah Israel diminta untuk menyembelih domba korban yang tak bercela, yang usia dombanya itu 1 tahun. Nah, ini adalah domba yang menyimbolkan sang juru selamat yang nanti akan disembelih untuk menebus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Selain itu, di dalam sistem ibadah perjanjian lama itu ada hari-hari raya, ada bulan-bulan tertentu, ada hari Sabat bagi orang Israel yang benar-benar mesti dipelihara, mesti dijaga dan tidak boleh dilupakan. Kemudian ada jabatan imam. Kalau ada jabatan imam berarti ada praktek-praktek keimamatan. Imam memberkati jemaat hari itu. Ya. Imam ini adalah perantara antara bangsa Israel, manusia dengan Allah. Manusia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Tuhan pakai perantara. Nah, imam inilah yang menjadi perantara. Jika orang Israel ingin bertanya kepada Allah tentang suatu hal, mereka harus minta imam yang berdoa dan bertanya kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah ingin menyampaikan pesan kepada manusia, kepada Israel, biasanya Allah berbicara lewat imam. Jadi imam ini perantara. Imam ini perantara. Nah, apakah hari ini ada imam? Nanti kita akan lihat. Nah, ibadah perjanjian lama selain bergantung pada tempat, juga bergantung pada waktu. Kita buka sebentar Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Anda silakan baca juga di rumah. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel itu mendesain rumahnya, di atasnya itu ada loteng, ada tingkap, di mana pintu atau jendelanya itu dibiarkan terbuka menghadap Yerusalem. Untuk apa? Apakah Yerusalem itu ada satu? Ya, karena Yerusalem adalah tempat khusus di mana Allah ada di situ.
yang disimbolkan dengan bait Allah, yang disimbolkan dengan tabut Tuhan dalam Al-Quran. Ya, jadi keberadaan Tuhan di situ. Dan 3 kali sehari katanya Daniel, 3 kali sehari, pagi, siang, sore bisa jadi. Jadi sangat bergantung kepada waktu. Nah, apakah hari ini ibadah dalam perjanjian baru juga tergantung waktu atau tidak? Kita akan lihat nanti. Nah, selain itu, selain bergantung pada waktu, ibadah perjanjian lama ini sangat-sangat bergantung kepada kesucian jasmani. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan masuk ke bait Allah atau melakukan satu aktivitas, imam-imam biasanya mereka sebelum masuk mereka membasuh dirinya dari ujung kaki hingga ujung kepala, jangan sampai ada sedikit noda, ada sedikit sesuatu yang kotor yang membuat mereka akhirnya dimatikan oleh Tuhan. Jadi membasuh jasmani benar-benar harus bersih. Nah, selain itu juga ada aturan dalam imamat juga bahwa mereka wajib mencuci tangan dan tidak boleh makan sebelum mencuci tangan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini mencuci tangan? Apakah konsepnya sama dengan dalam perjanjian lama atau tidak? Nanti kita akan lihat. Dan masih banyak yang lainnya. Jadi ini beberapa poin saja yang saya sampaikan kepada sobat YouTube semuanya. Karena tidak punya waktu yang banyak untuk membahas sistem ibadah perjanjian lama ini, tapi minimal ada hal-hal khusus tertentu yang menyimbolkan sesuatu. Karena sistem ibadah perjanjian lama ibadah yang bersifat simbolik, ritualistik, dan bergantung kepada kesucian jasmani. Jadi jika ada orang yang melanggar aturan-aturan dalam sistem ibadah perjanjian lama ini Tuhan bisa matikan mereka. Oke, sekarang kita akan lihat sistem ibadah perjanjian baru di mana hari ini kita ada. Nah, kita buka dulu di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Paulus di sini mengajarkan kepada jemaat Korintus, juga kepada kita secara umumnya, bahwa hari ini tidak ada yang haram lagi. Semuanya halal. Segala hal, segala sesuatu, tuh Paulus bilang, segala sesuatu itu halal bagiku. Artinya, mic di depan saya ini, meja yang di depan saya ini, kursi yang saya duduki hari ini halal, ya, tidak haram. You boleh makan. Tapi untung firman Tuhan ingatkan bahwa tidak semuanya berguna. Artinya makan nasi saja, makan makanan yang berguna yang memberikan kesehatan kepada tubuh. Jangan makan kursi, jangan makan meja, jangan makan mie, karena tidak berguna. Tapi kalau bicara mengenai haramkah, halalkah, tidak, semuanya halal kata Paulus. Cuma makan saja yang berguna dan makan makanan yang tidak memperhamba kamu. Ya, jangan merokok, itu memperhamba kamu, membuat kamu ketagihan terus-menerus. Minum minuman keras, di mana ada zat adiktif yang membuat kamu ingin dan ingin terus. Ya. Kemudian ibadah perjanjian baru tadi dalam Yohanes ini adalah ibadah, ya, tidak perlu ke Yerusalem lagi, tidak perlu. Apalagi ada orang Kristen hari ini aneh-aneh, dinikahkan ulang di Kana, dibaptis lagi di Sungai Yordan. Ngapain? Tuhan Yesus bilang tidak lagi ke Yerusalem, apalagi di segala tempat-tempat yang ada di sekitarnya, tidak perlu lagi di sana. Nah, kita buka dalam Galatia. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 13. Saya akan bacakan kepada kita semua. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab itu ada terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, kita lihat dalam perjanjian lama tadi, sistem ibadah perjanjian lama, bahwa kusta itu adalah simbol kutukan dari Allah, simbol kutukan. Tetapi di dalam perjanjian baru hari ini, segala jenis kutuk
kutuk hukum Taurat, juga termasuk kutuk dosa itu, yang paling utama kutuk dosa itu sudah Tuhan Yesus gantikan, selesaikan di atas kayu salib. Ketika dia tergantung di atas kayu salib, perkataan nomor 2 terakhirnya, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Ya. Yang pertama, sistem ibadah perjanjian lama sudah selesai. Itu Tuhan bilang saatnya akan tiba dan akan tiba dan sudah datang sekarang. Ya. Bahwa Yesus adalah titik tolak perubahan. Ya. Oke. Jadi Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekarang kita buka dalam Kolose. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Nah, dalam sistem ibadah perjanjian lama ada hari-hari raya tertentu yang wajib dipelihara. Ada bulan-bulan tertentu di mana mereka wajib memelihara dan menjaganya. Sabat. Ada makanan minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh mereka saat itu. Tetapi hari ini Paulus ajarkan kepada kita, kepada jemaat di Kolose secara khususnya, bahwa Paulus bilang jangan sampai ada orang yang menghukum kamu. Sebenarnya lebih tepat, jangan sampai ada orang yang menghakimi kamu dan bilang bahwa ada ini tidak boleh dimakan, ini tidak boleh diminum, ada bulan baru, hari raya dan sebagainya. Artinya hari ini tidak ada lagi makanan minuman yang haram, semuanya boleh dikonsumsi. Hanya syaratnya cari yang berguna saja, yang tak berguna jangan. Kalau minum air putih atau minuman sesuatu yang tidak memperhamba kita, ya, yang berguna, yang tidak merusak dan sebagainya. Kemudian hari raya, artinya kalau dalam perjanjian lama ada hari raya, dalam perjanjian baru tidak lagi ada hari raya untuk kita hari ini. Jangan sampai orang Kristen hari ini merayakan sesuatu, karena merayakan kata dasarnya itu raya, ya. Berarti kita menspesialkan sesuatu, menspesialkan suatu hari, itu tidak boleh. Tidak boleh hari ini. Kenapa? Ya karena Tuhan maunya hari ini kita bukan lagi beribadah kepada simbol. Kalau dulu hari raya tertentu menyimbolkan sesuatu. Ya. Paskah, hari raya wajib dan tidak boleh tidak diingat oleh mereka, menyimbolkan peristiwa di mana mereka keluar dari Mesir. Dan banyak hari raya yang lain. Ya, bulan baru, tidak ada bulan-bulan yang spesial. Semua bulan sama Tuhan ciptakan. Semua tahun sama. Tidak bulan-bulan tertentu yang lebih spesial daripada bulan-bulan yang lain. Tidak ada. Semua bulan sama. Semua bulan sama. Ya. Sabat. Akan aneh sekali orang Kristen hari ini jika dia memelihara Sabat. Mengapa? Sabat ini adalah kalender Yahudi. Kalender Yahudi. Tuhan ajarkan, tetapkan kepada orang Yahudi. Sabat ini adalah hari terakhir minggunya mereka, hari liburnya Israel. Jadi hari terakhir Israel, hari terakhir mereka itu dalam mingguannya itu adalah hari Sabtu. Itu Sabat, hari liburnya mereka. Kalau kita hari ini, khususnya kita yang tinggal di Kota Depok di Indonesia ini, hari terakhir kita apa? Ya hari Minggu, tanggal merah, di mana kita libur. Nah sobat YouTube yang saya kasih, mengapa? Ayat 17 dalam Kolose pasal 2 tadi, semuanya ini hanya bayangan dari wujudnya. Sedangkan wujudnya apa? Kristus. Artinya begini, ketika Kristus belum datang, ketika Kristus belum mati di atas kayu salib menyelesaikan masalah dosa kita, belum tergantungkan di atas kayu salib, apalagi belum datang ke dunia ini, maka
ada yang namanya hari raya, ada yang namanya bulan baru, ada makanan minuman yang haram dan sebagainya, hari Sabat, ya. Karena hari Sabat itu hari perhentiannya orang Israel untuk mengingat akan Tuhan kalau kita baca, ya. Tapi ketika Kristus sudah datang, makanan haram, minuman yang tidak boleh diminum, hari Sabat, hari raya, bulan baru ini adalah bayangan. Wujudnya siapa? Kristus. Karena Kristus sudah datang atau belum? Sudah datang. Berarti fokusnya kepada siapa? Wujudnya, bukan kepada bayangannya. Simpelnya begini. Ada satu bapak janji sama saya bahwa tahun depan dia akan kasih saya sebuah motor merek ini keluaran ini, ya pokoknya lengkap dengan spesifikasinya. Nah, sebelum motor ini datang, Pak Gembala Victoria, tolong ingat pegang brosurnya hari ini sebagai bukti, sebagai janji bahwa saya tahun depan tanggal yang sama hari ini akan datang untuk bawa motornya. Nah, sekarang tibalah waktu yang ditunggu, setahun kemudian motornya datang dan diserahkan ke saya. Kira-kira brosurnya masih berguna nggak? Ya tentu tidak lagi. Bisa dibuang, dibuatkan mainan anak-anak untuk pesawatan juga boleh, dibakar juga boleh. Kenapa? Wujudnya sudah datang, motornya sudah datang. Akan aneh sekali saya hari ini jikalau barangnya sudah datang tapi saya mau tetap pegang brosurnya. Itu saya yang stres. Akan aneh hari ini kalau orang Kristen punya hari raya tertentu, punya bulan-bulan baru tertentu, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, minuman yang tidak boleh diminum, karena ini bayangan wujudnya Kristus. Nah, saudara-saudari, sobat YouTube yang saya kasih Tuhan, mudah-mudahan Anda bisa memahami ini, ya. Kemudian kita buka dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Kita akan buka beberapa ayat supaya kita benar-benar memahami sistem ibadah perjanjian baru hari ini di mana kita ada. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, tubuh kamu adalah bait Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan maunya kita ibadah secara rohani, bukan secara jasmani. Ibadah secara roh dan disertai dengan kebenaran. Roh itu maksudnya apa? Ibadah secara rohani, bukan lagi ibadah secara jasmani zaman perjanjian lama. Ibadah yang ditekankan hari ini adalah kesucian rohani. Rohani yang suci, bukan kesucian jasmani seperti dalam perjanjian lama. Ya, jadi tubuhmu itu bait Allahnya. Jadi kamu tidak perlu lagi ke Yerusalem, ngapain di sana? Karena kamu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kamu kalau kamu sudah sungguh-sungguh percaya. Ya. Oleh sebab itu hari ini orang Kristen sebenarnya tidak perlu tempat ibadah, tidak perlu bait Allah. Kenapa? Ya karena kamu sendiri sudah bait Allah secara rohani. Lalu yang gereja itu bukan tempat ibadah, ya. Ibadah kita pun bukan tergantung tempat. Ingat, ibadah tergantung tempat itu dalam sistem ibadah perjanjian lama tadi. Diatur tempat-tempat tertentu, Yerusalem, di Gunung Gerizim dan sebagainya. Tapi hari ini ibadah itu secara rohani. Penyembah yang Bapa mau adalah penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, secara rohani. Ya. Karena kita sendiri adalah bait Allah itu. Orang Kristen tidak perlu tempat ibadah, karena kamu adalah bait rohani. Lalu hari Minggu itu apa? Nah, hari Minggu adalah hari libur di mana orang Kristen punya waktu dan berkumpul bersama dalam jemaat. Apa yang dilakukan? Bukan ibadah, tapi bernyanyi, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Lalu kapan orang Kristen ibadah? Kapan orang Kristen ibadah? Roma pasal 12, ya. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah yang sejati, ibadah yang benar, yang sesungguhnya adalah ibadah
menyerahkan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kalau dalam ibadah perjanjian lama ada domba kurban yang disembelih, yang dipersembahkan kepada Tuhan, ini persembahan yang mati, simbolik. Nah sekarang ini tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Kapan kamu mempersembahkan tubuhmu? Hari Minggu saja? Atau sepanjang hari? Sepanjang hari. Ibadah orang Kristen sepanjang hari, bukan hari Minggu. Hari Minggu itu bukan ibadah, tapi kumpul jemaat, nyanyi bersama, belajar firman Tuhan, baca Alkitab. Tapi ibadahnya dari Senin ketemu Senin lagi. Setiap hari sepanjang waktu ini ibadah. Itu ibadah orang Kristen. Dan tidak ditentukan oleh waktu. Ingat, ibadah perjanjian lama ada waktunya. Daniel 3 kali sehari. Nah kita sepanjang waktu itu ibadah. Dan secara rohani, tetapi harus disertai dengan kebenaran. Tidak boleh asal-asalan. Makanya penyembah-penyembah yang Bapak mau ini adalah penyembah yang menyembah Allah dalam roh, secara rohani, dan diikuti dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menyimpang dari Alkitab. Jangan bikin istilah-istilah sendiri. Hari Minggu saya mau ibadah. Kalau begitu kamu hari Minggu ibadah, Senin sampai Jumat, Sabtu ngapain? Tidak ibadah. Wow, saya ibadah sepanjang hari, mempersembahkan hidup saya, tubuh saya kepada Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Itu ibadah yang sejati. Hari Minggu bukan ibadah. Hari Minggu itu pertemuan jemaat. Ya, tolong dipahami. Nah kemudian Matius pasal 15 ayat 2. Saya tidak usah baca ini, Anda boleh baca di rumah. Matius 15 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan. Sementara dalam aturan perjanjian lama dilarang makan dan tidak boleh makan sebelum membasuh tangan. Nah, konsep dalam perjanjian lama, membasuh tangan adalah bentuk kita menjaga kesucian jasmani, kesucian secara jasmani. Jadi tidak boleh makan sebelum cuci tangan. Nah, hari ini yang ditentukan adalah bukan kesucian jasmani, tapi secara rohani. You boleh makan. Nah, cuci tangan hari ini adalah untuk kepentingan kesehatan. Kalau di dalam perjanjian lama untuk kepentingan ibadah. Ya, ibadah. Lalu apakah hari ini ada imam? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu imam sekaligus raja atas dirimu sendiri. Jadi setiap orang percaya hari ini yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, kamu adalah imam atas dirimu sendiri, sekaligus kamu adalah raja atas dirimu sendiri. Jadi tidak perlu ada imam yang memberkati kamu. Ya, tidak ada imam hari ini. Di dalam gereja tidak boleh ada imam, apalagi ada praktek memberkati. Kalau imam sudah selesai, praktek keimamatan sudah selesai, maka tidak boleh ada hamba Tuhan, pendeta yang memberkati. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saya ajak kita baca dalam Matius pasal 11. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Semua nabi dan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat berhenti sampai tampilnya Yohanes. Kitab Taurat ini kan bukan hanya mengatur masalah rohani, juga mengatur masalah jasmani. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ada 10 hukum Taurat 1 sampai 4 mengatur kita masalah 1 sampai 5 mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, itu selesai. Ya. Jadi apanya yang selesai dari hukum Taurat itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, hari ini masih berlaku. Ya. Hormati ayah dan ibumu, hari ini masih berlaku. Apa yang sudah tidak berlaku lagi yang berhubungan dengan sistem ibadah perjanjian lama dalam hukum Taurat itu selesai saat tampilnya Yohanes. Saat Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu selesai. Tidak boleh ada lagi sistem ibadah perjanjian lama yang berlaku lagi. Makanya Tuhan Yesus bilang akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar tidak lagi menyembah di Yerusalem, di Gunung Gerizim, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran, secara rohani dan diikuti kebenaran. Nah, buktinya apa?
Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat yang ke-29. Roma pasal 2 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Tetapi orang Yahudi sejati, ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Ingat, orang Yahudi sangat menjaga sunat ini. Tapi Paulus bilang, Paulus orang Yahudi sejati. Sunat yang sejati hari ini dalam perjanjian baru dan sunat secara rohani, bukan secara hurufiah. Ya. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Hari ini ibadah kita ibadah secara rohani, bukan secara jasmani. Yang dituntut juga bukan suci secara rohani, jasmani, tapi suci secara rohani. Kamu kalau datang ke bait Allah tanpa mandi membasuh diri, kamu dimatikan oleh Tuhan. Tapi kalau kamu datang ke gereja hari ini tanpa mandi, tanpa sikat gigi, kamu tidak akan dimatikan oleh Tuhan. Paling-paling temanmu di sebelah yang sendiri yang akan berisi, bau sekali. Ya. Karena yang Tuhan melihat adalah hati hari ini. Oleh sebab itu, secara rohani, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Inilah penyembah-penyembah yang Bapa suka, menyembah secara rohani. Ingat, Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan yang terakhir apa? Akal budimu. Mesti pakai akal budi, disertai kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami belajar singkat tentang sistem ibadah perjanjian baru hari ini. Bahwa hari ini kami menyembah Engkau secara rohani dan disertai dengan kebenaran, tidak boleh menyimpang dari firman. Tuhan, pimpin setiap kami yang belajar hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti dengan baik setiap firman. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat YouTube yang saya kasihi, jikalau video pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi Anda, tolong sharekan ke teman Anda supaya mereka juga mengerti kebenaran firman Tuhan dan makin memahami setiap konsep-konsep yang benar. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati kita. Amin.